Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bacaan yang dianggap sulit yang terdapat di juz 25. Kalau seandainya kita nanti mendapati ayat yang panjang, di situ tanda wakofnya sedikit bahkan tidak ada, maka huruf berikut ini bisa kita jadikan sebagai pedoman. Hatta artinya sehingga atau sampai, illa kecuali. Nampak dua huruf ini berhenti pada hatta dan illa. Di mana memulainya? Mulai kembali bacaan kita dengan baca hatta dan illa. Summa kemudian, fa maka, wa dan, iz ketika, idza jika, au atau. Nampak huruf yang ini berhenti pada kalimat yang berada sesudahnya. Misalkan kita nampak huruf summa, lihat kalimat yang berada sesudahnya. Berhenti pada kalimat tersebut. Dan di mana cara mengulangnya? Mulai baca lagi huruf summa, fa, wa, idza, au. Supaya tidak ragu, mari kita lihat juz yang ke-25. Bacaan sulit yang pertama terdapat di surat Fusilat ayat ke-52. Di sini tidak ada tanda waqaf kita jumpai. Kalau seandainya sahabat Al-Quran membaca dari awal sampai ke akhir ayat, bagus sekali kalau seandainya bisa. Tapi kalau tidak sampai sama nafasnya, bisa cari huruf yang kita jelaskan tadi. Salah satunya summa, artinya kemudian. Maka berhenti pada kalimat yang berada sesudahnya. Di mana cara mengulangnya? Ulang kembali dari summa. Coba kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi thumma kafartum. Ulang kembali dari summa. Thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqim ba'id. Bacaan sulit yang kedua terletak di surat Asy-Syura ayat 1 dan ayat 2. Di sini ada 5 huruf potong. Pada ayat pertama ada 2, ha dengan mim. Ayat kedua ada 3, ain, sin dengan qaf. Cara membacanya mesti diurai. Kalau seandainya pakai fathah berdiri, hurufnya dipanjangkan 2 harokat atau 2 ketukan. Kalau pakai bendera, maka dipanjangkan 6 harokat atau 6 ketukan. Berikut adalah uraian dari surat Asy-Syura ayat 1 dan ayat 2. Ha kalau kita urai ada alif di belakangnya. Mim ada ya sukun, ada mim sukun di belakangnya. Ain ada ya sukun, ada nun sukun. Sin ada nun sukun juga di belakangnya. Qaf kalau kita urai ada fa sukun di belakangnya. Jadi kalau membacanya harus kita perhatikan hubungan antar huruf. Ha dengan mim gak ada kaitan. Ujung ain dengan awal sin ada kaitan. Nun sukun dengan sin terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki. Maka dia mesti didengungkan 2 harokat dan disamarkan. Nun dengan qaf ada lagi kaitan. Yaitu mesti dibaca ikhfa hakiki, disamarkan dan didengungkan 2 harokat. Jadi cara membacanya nanti baca mi ini selama 6 harokat atau 6 ketukan baru dibaca mimnya. Ai baca 6 harokat dulu baru dikasih nunnya. Si bacakan si-nya dulu 6 harokat baru dikasih bunyi ikhfanya. Sekarang coba kita praktekkan. Hamim Ain Sin Qaf. Bacaan sulit yang ketiga terdapat di dalam surat Asy-Syura ayat 15. Cara berwaqaf pada waqaf jim ini huruf ain mesti disukunkan. Kemudian waqaf jim yang kedua huruf ta juga mesti disukunkan. Fadzalika fada. Fada. Jadi harus ada bunyi ainnya. Fada. Kemudian wastaqim kama umirt. Umirt. Jadi bunyi hamas dari huruf ta juga mesti terdengar. Umirt. Bacaan sulit yang keempat terdapat di dalam surat Asy-Syura ayat 16.
Di sini ha mesti dipanjangkan 6 harokat atau 6 ketukan, kemudian ditasydidkan kepada huruf jim. Walladzina yuhajjuna. Jadi panjangkan dulu baru ditasydidkan. Bacaan sulit yang kelima terdapat di dalam surat Asy-Syura ayat 24. Di sini ada huruf yang berbaris kasrah. Ini merupakan huruf hamzah. Jadi jangan disangka ini baris huruf shin, bukan. Shin itu berharokat fathah. Jadi cara bacanya, hamzah yang kasrah mesti dimasukkan kepada lafzul jalalah. Fa iyyasha'illahu yakhtim ala qalbik. Bacaan sulit yang keenam terdapat di dalam surat Asy-Syura ayat 29. Dal mesti dipanjangkan 6 harokat atau 6 ketukan baru ditasydidkan kepada huruf ba. Min dabbah. Bacaan sulit yang ketujuh terdapat di dalam surat Asy-Syura ayat 40. Di sini ada hamzah yang dempet dengan waw. Yang kita baca adalah huruf hamzahnya. Walaupun di depannya ada alif, hamzah tidak boleh dipanjangkan karena dia berbaris dhammah. Kalau seandainya setelah hamzah dhammah ini ada waw sukun baru dia dipanjangkan. Jadi tetap dibaca pendek. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Bacaan sulit yang ke-8 terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat yang pertama. Sama dengan yang awal surat Asy-Syura tadi, ada 2 huruf potong. Ha dengan mim. Cara bacanya mesti diurai sebagai berikut. Kalau kita urai, ha ada alif di belakangnya. Mim ada mim sukun di belakangnya. Kalau dia pakai fathah berdiri, panjangnya 2 harokat saja. Kalau pakai bendera dipanjangkan 6 harokat atau 6 ketukan. Hamim. Bacaan sulit yang ke-9 terdapat di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-18. Di sini ada huruf hamzah yang dempet lagi dengan huruf waw. Yang kita baca adalah huruf hamzah dan dia tidak boleh dipanjangkan. Awaman yunashsha'u fil hilyah. Bacaan sulit yang ke-10 terdapat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 46. Di sini ada bulat lingkaran atau sifir mustadir, sehingganya dia menghilangkan tanda panjang. Lam mesti dibaca pendek. Wa malaihi. Salah kalau dibaca wa malaihi, enggak boleh. Lamnya mesti pendek. Wa malaihi. Bacaan sulit yang ke-11 terdapat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 52. Kembali kita jumpai tanda bulat. Sekarang bukan bulat lingkaran tapi bulat lonjong, sifir mustatil. Persamaan dengan yang bulat tadi, kalau seandainya kita berwasal, dia sama-sama menghilangkan tanda panjang. Am ana khairum min. Am ana khairum min. Nah-nya dibaca pendek. Namun bedanya kalau yang bulat lingkaran tadi kalau kita berwakaf tetap pendek. Namun kalau yang bulat lonjong kalau kita berwakaf dia harus dipanjangkan 2 harokat. Am ana. Kebetulan di sini tidak bagus kita berwakaf, maka kita baca berwasal saja sehingganya nun dibaca pendek. Am ana khairum min. Bacaan sulit yang ke-12 terdapat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 81. Sama dengan yang tadi, kalau berwasal nunnya dibaca pendek. Fa ana awwalul abidin. Bacaan sulit yang ke-13 terdapat di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang pertama. Sama dengan yang tadi, hamim mesti diurai ke dalam bentuk aslinya sebagai berikut. Kalau pakai fathah berdiri dipanjangkan 2 harokat. Kalau pakai bendera dipanjangkan 6 harokat atau 6 ketukan. Ha kalau diurai ada alif di belakangnya. Mim ada mim sukun. Hamim. Bacaan sulit yang ke-14 terdapat di dalam surat Ad-Dukhan ayat ke-44 dan 45. Di sini ada waqaf titik 3 atau waqaf mu'anaqah. Maksudnya kita mesti memilih salah satu. Kalau kita pilih berhenti pada titik 3 yang pertama, berarti titik 3 yang kedua jangan berhenti lagi. Jadi intinya pilih salah satu. Ta'amul athim.
Kalmuhli yaghli fil butun. Atau sebaliknya, kalau kita pilih titik tiga yang kedua, berarti yang pertama enggak boleh. Ta'amul athimi kalmuhl yaghli fil butun. Bacaan sulit yang ke-15, kembali kita jumpai huruf hamim. Cara bacanya sama kayak tadi, harus kita urai ke dalam bentuk. Inilah bentuk uraian dari huruf hamim. Hamim. Bacaan sulit yang ke-15 terdapat di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang pertama. Kembali kita jumpai huruf potong hamim. Cara bacanya mesti diurai sebagai berikut. Ha ada alif di belakangnya, mim ada mim sukun. Hamim. Bacaan sulit yang ke-16 terdapat di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang keempat. Huruf dal mesti dipanjangkan sebanyak 6 harokat atau 6 ketukan baru ditasydidkan kepada huruf ba. Min dabbatin ayat. Bacaan sulit yang terakhir terdapat di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-9. Di sini ada kita jumpai nun kecil atau nun wiqayah yang terletak di bawah huruf alif. Di sini bacaannya ada dua. Bacaan yang pertama, kalau seandainya sahabat Al-Quran ingin mewasolkan bacaan dari awal ayat sampai ke tempat waqaf, maka kita abaikan saja huruf alif. Kita baca huruf nun wiqayah. Apa barisnya? Dia mesti berbaris kasroh. Barisnya baris di bawah. Kemudian huruf yang sebelumnya syai'an mesti menjadi syai'a, hilang salah satu harokat. Dan tanda panjang juga dihilangkan. Jadi cara berwasolnya syai'anit takhadhaha huzwa, syai'anit takhadhaha. Sedangkan cara kedua kita tidak ingin menyambung, kita potong di sini. Misalkan kita berwaqaf di syai'an, maka syai'an ini menjadi mad iwad. Syai'a, A-nya dipanjangkan 2 harokat atau 2 ketukan. Kalau kita ingin memulai, maka nun kecil kita buang karena dia hubungannya sebagai jembatan. Sekarang dia tidak kita hubungkan pada kalimat yang sebelumnya. Maka yang kita baca adalah huruf alif. Apa baris huruf alifnya? Lihat huruf yang ketiga, dihitung dari huruf alif. Alif yang pertama, ta yang kedua, kho yang ketiga. Kalau seandainya huruf ketiganya berbaris dhamma, alif dhamma. Kalau seandainya huruf ketiga bukan dhamma, alif harus kasroh. Sekarang huruf ketiganya kho, dhamma atau tidak barisnya? Tidak dhamma, dia berbaris fathah, maka baris alif adalah kasroh. Ittakhadhaha huzwa. Cara kedua untuk menentukan baris huruf alif adalah mempelajari kaidah bahasa Arab, yaitu dengan cara menentukan ain fi'il, itu huruf kedua dari kata dasar. Kata dasar dari ittakhadhaha ini adalah akhoza. Maka ain fiilnya adalah kho. Kho ini apabila atau ain fiilnya apabila berbaris dhamma, alif dhamma. Kalau ain fiilnya bukan berbaris dhamma, alif harus kasroh. Maka tidak jauh beda dengan rumus yang pertama tadi. Ittakhadhaha huzwa. Jadi itulah bacaan sulit yang terdapat di dalam juz yang ke-25. Moga bermanfaat dan kita makin semangat dalam tadarus Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.